Siap gerak, kencang depan gerak, tegak gerak. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang haram, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih kalian sudah hadir di kelas ini ya, dengan mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, mencuci tangan ya, kalian sudah lakukan. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu akan absen kalian hari ini. Dinda Lasmi hadir? Ina hadir? Lala hadir? Hadir semuanya ya? Iya. Baiklah, sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan Dinda pimpin berdoa untuk hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, supaya kalian terus mempunyai semangat kebangsaan, cinta tanah air. Silakan berdiri, nyanyi semuanya ya. Sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah berdenya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali.
Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat Indonesia, pembelajaran ke-1 ya. Jadi pada hari ini kalian akan belajar tentang kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi ya. Silakan keluarkan bukunya, duduk yang rapi. Kita akan mulai belajar. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, PB ke-1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mengamati PowerPoint ini, kalian dapat menganalisis materi non-fiksi yang berisi tentang hak tentang warga negara Indonesia dengan tepat ya. Nanti tujuan pembelajaran yang kedua, nanti setelah kalian mengamati video yang Ibu sajikan, kalian mampu menentukan mana kalimat utama dan mana gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi yang disajikan dengan tepat. Sebelum belajar, supaya kalian konsentrasi, supaya kalian tidak ngantuk, marilah kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Ya, silakan ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih. Itulah tepuk PPK. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan utama dan kalimat utama dalam yang disajikan pada teks non-fiksi. Nah, sebelum belajar, kalian lihat dulu video berikut ini. Perhatikan ya videonya. Untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Agar kita semua Perhatikan video berikut ini ya, perhatikan dengan baik-baik, catat materi yang pentingnya. Silakan perhatikan. virus corona. Hari ini kita akan belajar bagaimana menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 1, jangan sampai miskin dan miskin. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain sebagai berikut. Indonesia, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik
tadi sudah memperhatikan video yang telah Ibu putar tentang paragraf non-fiksi. Nah, di dalam paragraf non-fiksi itu kalian nanti cari kalimat utama dan pokok pikiran utamanya. Ya, perhatikan paragraf non-fiksi berikut ini. Ya. Nah, kalian bisa lihat di buku tema 6 halaman 46, di sana ada cerita non-fiksi yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Nah, di dalam suatu paragraf atau dalam cerita pasti ada kalimat utama dan gagasan utama. Ibu, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi itu adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi. Jadi, non-fiksi itu kenyataan, cerita yang nyata, realita, ya, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Itu namanya teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi terdiri atas beberapa paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Jadi di dalam suatu cerita seperti yang kalian baca, ada berapa paragraf di sana? Paragraf ada 5 paragraf, ya. Nah, di setiap paragraf ada terdapat gagasan utama. Gagasan utama itu apa? Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Jadi gagasan utama itu adalah suatu pokok yang dibicarakan, ya. Nah, di dalam gagasan utama terdapat kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Cara yang pertama, kalian harus membaca teks dengan cermat, ya. Kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Jadi kalian harus teks tersebut benar-benar dibaca, disimak, dipahami. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang sedang dibahas pada teks tersebut. Cara yang kedua, dengan cara menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, ya. Kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teksnya, ya. Nah, apa tadi yang disebut dengan teks non-fiksi, Ina? Yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Ya, jadi suatu teks atau tulisan tapi dibuat berdasarkan fakta, ya, berdasarkan kenyataan. Nah, teks non-fiksi itu terdapat pada setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama, Nida? Gagasan utama adalah suatu gagasan, ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kalian perhatikan teks non-fiksi yang ada pada buku halaman 46. Ya. Perhatikan juga ada di PowerPoint. Lihat di halaman 46 ada berapa paragraf? 5. Perhatikan dulu contoh paragraf pertama. Coba dibaca, Dinda, paragraf pertama. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya jadi terima seseorang.
Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, berarti dari paragraf pertama ini, ya, mana yang menjadi gagasan utamanya, pokok pikirannya? Yang menjadi gagasan utamanya atau kalimat utamanya yang mana? Kalimat utama itu tidak harus di depan, tidak harus di belakang, tidak harus di akhir kalimat. Ya, jadi kalimat utama itu bisa di depan, bisa di tengah kalimat, dan bisa di akhir kalimat. Nah, Ibu berikan contoh bahwa pada paragraf pertama ini gagasan atau kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Ini yang menjadi kalimat utama, ya, di akhir. Bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di depan paragraf, depan kalimat. Jadi hak warga negara Indonesia banyak bentuknya ini adalah sebagai kalimat utama. Kalau gagasan utamanya yang mana? Gagasan utamanya adalah bagian dari kalimat utama. Jadi hak warga negara Indonesia. Mengerti? Jadi dalam paragraf pertama yang termasuk kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Dan yang menjadi kalimat atau gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Kalian lanjutkan. Coba paragraf kedua, perhatikan. Ini dibaca paragraf kedua. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulisan atau penerbitan. Nah, kalian dalam paragraf kedua nanti cari kalimat utama dan gagasan utamanya sampai ke paragraf ke-5. Nah, kalian sudah mengerti cara menentukan kalimat utama dan gagasan utama? Mengerti? Iya. Nah, tadi di cerita non-fiksi yang disajikan terdapat 5 paragraf. Paragraf 1 sudah kalian isi tadi bersama-sama sebagai contoh. Nah, kalian sekarang cari teman berdua untuk mendiskusikan bagaimana cara menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, Ibu bagikan angka PD-nya. Silakan cari teman berdua. Ya, nggak apa-apa pakai masker. Berdua ya, ya ke sini, ke depan, ke belakang. Silakan kalian di sini atau cari mana kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf. Silakan isi ya. Nah, kalian bisa dibaca dulu di depannya ada
Kakak sudah diisi? Ya. Silakan, karena ini ada 4 paragraf lagi yang belum diisi. Apa itu kalimat utama dan gagasan utamanya? Silakan tidak coba bacakan hasil jawabannya pada paragraf kedua. Ya. Bagaimana yang lainnya, sama tidak? Sama. Paragraf ketiga, coba bacakan Dinda, apa isinya? Kalimat utama, warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utama, hak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak. Ya, ini paragraf ketiga. Apa tadi kalimat utamanya? Bacakan. Warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini ya, ini sekarang kalimat utamanya ada di awal kalimat. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang lainnya sama tidak isinya? Ya. Sekarang paragraf ke-4. Coba bacakan. Zakia. Kalimat utama, hak warga negara untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu memperoleh pendidikan dan mengajar. Gagasan utama, hak memperoleh pendidikan dan mengajar. Nah, ini ya. Jadi kalimat utamanya adalah hak warga negara untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya, yang lainnya bagaimana isinya sama? Sama. Ya. Silakan paragraf terakhir bacakan Silvi. Kalimat utama dan gagasan utamanya apa? Kalimat utama, masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang menetapkan dalam UUD 1945. Gagasan utama, hak warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana yang lainnya, sama tidak? Sama. Sekarang silakan kumpulkan hasil pekerjaannya. Silakan kita kumpulkan dan duduknya sendiri lagi ya. Kita duduknya sendiri lagi. Nanti ini hasil pekerjaan kalian akan ibu periksa ya. Dan ini adalah LKPD untuk nanti dikerjakan masing-masing ya. Tadi kan LKPD kelompok, sekarang LKPD masing-masing. Ya, silakan diisi. Serah namina dirinya besok serah terus. Sudah isinya? Sudah ya, silakan kumpulkan.
kalimat utama dan gagasan utama dalam cerita non fiksi. Kita sudah mengetahui apa itu cerita non fiksi, bagaimana cara menentukan kalimat utama dan gagasan utama, ya. Coba Ina, apakah belajar senang hari ini? Apakah senang belajar hari ini? Nah, bagaimana semuanya? Apakah senang belajar hari ini? Senang. Apakah ilmu yang kalian dapatkan hari ini kita belajar apa saja? Dinda, belajar tentang apa kita hari ini? Baiklah anak-anak, sampai di sini belajar kita hari ini. Nah, Ibu, kalian, kita semua akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian hari ini belajarnya senang? Senang. Apakah banyak ilmu yang didapatkan? Ya, coba Dinda, hari ini kamu belajar apa saja? Hari ini aku belajar teks non fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal yang benar-benar terjadi. Ya, berarti Dinda telah tahu apa itu teks non fiksi, ya, teks yang dibuat berdasarkan fakta. Nah, coba Dinda belajar apa hari ini? Teks non fiksi itu terdiri dari apa saja? Ya, jadi dalam setiap teks non fiksi itu terdapat gagasan utama dan kalimat utama. Ya, iya. Belajar apa hari ini? Belajar gagasan utama adalah suatu gagasan ide yang sedang dibicarakan. Jadi hari ini dia belajar atau telah tahu apa itu gagasan utama. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kalian telah banyak belajar ya tentang teks dan fiksi, gagasan utama dan kalimat utama. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu khas daerah kita Jawa Barat. Bisa atau singkat tulis? Ya, silakan 1, 2, 3. Geleng buah kopi larang geriang, anu dewek ulah pati di heureuyan. Cincang keling manuk cingkleng cinteteng, gelas pakorong bahasa bulanang. Ya, silakan rapikan bukunya, duduknya yang rapi. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, supaya belajar hari ini bermanfaat dan kita selamat sampai di rumah. Silakan siapa yang mau memimpin doa hari ini? Doa untuk pulang. Dina, silakan pimpin doa untuk pulang. Ya, berdoa telah selesai. Ya, terima kasih karena kalian telah konsentrasi belajar pada hari ini. Ya, nanti di rumah dibaca lagi, ya, dipelajari lagi. Kalau tidak ada yang mengerti bisa ditanyakan sama ibu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Silakan jalan, ya. Sampai rumah cuci tangan.